merupakan sebuah penyakit, mungkin bisa jadi seperti itu ya, antara kita tanpa disadari atau mungkin juga disadari kita mempunyai rasa itu. Kita mempunyai rasa itu. Saya mulai saja dari awal biar linear cara berbicara saya. Obati insecure dengan bersyukur. Mungkin ini siapa, Namira bisa bantu untuk share screen. Sebenarnya tadi saya sudah matur ke Namira untuk menampilkan video tentang difabel gitu. Jadi di awal seperti itu, tapi karena waktunya mungkin tidak memungkinkan, bisa saja nanti di akhir bisa kita putar video itu, bisa saja tidak. Jadi kita buat lebih fleksibel aja. Bagi kita ya, insecure itu membuat kita terganggu. Jadi don't let insecurity destroy you. Jadi jangan sampai insecure itu membuat kita dalam keadaan tidak nyaman, terus terganggu dengan sifat-sifat itu. Apa sih insecure itu? Insecure adalah sesuatu keadaan di mana kita merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, takut dengan apa yang kita kerjakan atau yang kita lakukan itu tidak diapresiasi oleh orang lain gitu. Jadi semuanya itu serba cemas, semuanya itu serba overthinking. Sesuatu itu berpikirnya menjadi berlebihan gitu. Jangan-jangan saya melakukan sesuatu itu tidak dihargai orang. Terus ketika melihat diri itu, jangan-jangan ini saya, misalnya nih perempuan nih, saya terlalu gemuk. Atau mungkin jangan-jangan ibadah saya belum diterima dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang bersifat berlebihan dalam insecure ini, sehingga kita harus mengetahui dan mencari tahu apa sebenarnya yang membuat kita menjadi insecure, terutama di hadapan orang lain. Mungkin terhadap diri sendiri kita masih bisa menutupi, tapi terhadap orang lain kalau insecure itu kelihatan, itu justru akan menimbulkan efek kita itu mudah untuk dibully, kita mudah untuk dirundung. Karena apa? Anak itu mempunyai sifat yang tidak percaya diri. Semakin kelihatan orang itu merasa tidak percaya diri, semakin orang itu merasa ada inferioritas diri, maka semakin mudah orang itu untuk memasukkan kita dalam ruang-ruang atau sesuatu tempat yang membuat orang itu semakin tidak nyaman. Nah, apakah sifat insecure ini diamini oleh agama? Artinya diamini itu, ada enggak insecure itu di dalam agama? Kalau melihat dari ayat-ayat Al-Quran itu, ya insecure, rasa tidak nyaman, rasa was-was, rasa cemas dan seterusnya, itu ada di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya khauf, terus kemudian doyik. Khauf itu takut ya, takut, tapi belum sampai kepada khosyah. Saya tidak akan panjang, nanti malah menjadi pembahasan tasawuf atau pembahasan akhlak tasawuf. Enggak, saya hanya akan sampai di batasan ini, tidak sampai kepada khosyah. Ada khauf, ada doyik. Doyik itu merasa sesek, cupek gitu ya, sempit, semuanya serba sempit. Terus halu'a, keluh kesah. Ada sifat insecure dalam Al-Quran berupa halu'a. Ada juga sifat insecure dalam Al-Quran itu jazua. Nah, itu sifat-sifat insecure yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kita akan jelaskan fungsi atau manfaat enggak sih insecure dalam Al-Quran ini. Khauf, doyik, halu'a, jazua ini termasuk hal yang perlu atau tidak, atau kita hapus saja semuanya. Kita coba masuk dulu di ranah dohir, begitu. Untuk masalah insecure kita masuk dulu di ranah dohir, baru kemudian kita nanti akan masuk di ranah batin. Ciri-ciri orang insecure itu biasanya ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu sepertinya selalu kalah terus gitu dengan orang lain. Terus ini saya berpikir begini, dulu ketika masih kecil saya itu sekolah saya tidak tahu ini, mungkin teman-teman yang lain juga sama, sekolah di tempat yang selalu menggunakan perankingan. Nah, perankingan ini ternyata bermasalah. Bermasalahnya bagaimana? Jadi kalau misalnya tidak mendapatkan peringkat, itu berarti dia menjadi tidak baik gitu. Nah, satu sisi orang akan menjadi kompetitif begitu, satu sama lain akan semakin kompetitif. Tapi ternyata di sisi lain, ketika orang itu tidak masuk dalam perankingan itu, dia akan merasa bahwa oh ternyata saya tidak masuk dalam lingkungan orang yang pintar, oh ternyata saya tidak masuk dalam golongan orang
orang yang terakui. Satu sisi iya ada sifat kompetitif, tapi dari sisi lain ketika ada orang yang tidak masuk ke dalam perankingan itu, ternyata dia menjadi semakin ragu terhadap dirinya sendiri. Nah itu saya menyadari justru ketika saya sudah mulai aliyah gitu pada waktu itu. Jadi saya kan dulu di MI ya, MI MTS itu selalu masuk ranking gitu. Nah ketika saya mencoba untuk barengan dengan siapapun itu, ternyata saya tertolak gitu. Dalam komunitas anak-anak itu saya tertolak dengan istilah kamu seperti ini, kamu seperti itu, jangan main dengan saya yang seperti ini. Nah, akhirnya saya merasa bahwa ternyata perankingan itu ternyata ada efek negatifnya. Jadi teman saya itu menjadi ragu terhadap kemampuan dirinya sendiri dan ragu untuk bergabung dengan komunitas yang lebih baik. Nah, ini kan juga masalah. Selanjutnya iri dengan orang lain. Nah, ini iri dengan orang lain itu sifat ya, sifat manusia memang kadang ada rasa tidak suka terhadap kesuksesan orang lain, tidak suka terhadap perolehan, achievement orang lain. Itu kadang terjadi seperti itu. Sifat iri ini kalau berlebihan ternyata juga menjadi tidak nyaman dirinya loh ya, orangnya loh ya yang tidak nyaman. Misalnya saya itu suka iri terhadap Pak siapa ini, misalnya saya iri terhadap Pak Narto. Nah kalau saya iri terhadap Pak Narto, lama kelamaan saya akan menjadi tidak nyaman dengan diri saya sendiri. Atau ketika saya bertemu dengan Pak Narto itu saya itu maunya Pak Narto ini betul-betul penghalang bagi saya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Nah, itu jadi saya semakin berada pada situasi yang terpojok, doyek, sempit dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang timbul selanjutnya adalah merasa kesepian. Kesana salah, kesini salah, kemana-mana salah. Kenapa? Karena kita tidak, saya sebagai figur orang yang merasa cemas itu merasa bahwa orang-orang yang ada di luar sana itu tidak mendukung keberadaan saya, tidak mendukung kemampuan saya, achievement saya tidak diakui. Sehingga saya merasa sepi sendirian. Ya walaupun mungkin ada makalah para tasawuf itu kalau memang seandainya menyukai kesendirian maka yang datang itu juga akan al-wahid misalnya seperti itu. Terus sensitif pada kritik. Nah ini juga berbahaya. Ketika saya sudah merasa kesepian, sendirian, terus kemudian ada satu statement saja yang masuk terhadap diri saya, maka saya akan menjadi bahasannya sebel gitu ya, tidak suka gitu, ini orang terlalu banyak bicara, terlalu ngurusi orang lain dan seterusnya, sehingga menjadi tipikal yang anti kritik. Jadi tipikal yang anti kritik, pokoknya kalau dikritik tidak mau, apa yang dia lakukan selalu benar dan seterusnya. Tidak mau bertemu dengan orang baru. Nah orang baru itu merupakan kompetitor. Saya sudah nyaman nih di kantornya Pak Narto, saya sudah menjadi bawahannya Pak Narto. Pak Narto punya perusahaan besar, saya sebagai sekretaris. Terus tiba-tiba ada pelamar sekretaris baru. Nah, saya merasa terancam dengan keberadaan saya di kantornya Pak Narto itu, betul-betul terancam. Sehingga saya tidak mau bertemu dengan orang baru itu, saya tidak mau. Karena apa? Ya karena saya itu mempunyai sifat yang bersaing terlalu berlebihan. Jadi sifat-sifat orang-orang yang insecure itu berawal dari hal-hal yang negatif ternyata. Ragu terhadap diri sendiri, iri terhadap orang lain, kasihan sekali sampai merasa kesepian, terus anti kritik, terus merasa paling liwan kan begitu ya, tidak mau bertemu dengan orang lain, artinya seperti itu, terus tidak punya jiwa kompetisi. Kompetisinya terlalu berlebihan. Jiwa kompetisinya terlalu berlebihan. Kenapa sih orang itu menjadi insecure? Banyak sih masalahnya. Banyak orang yang menjadi insecure bisa jadi karena dia mempunyai masa lalu. Masa lalu dia itu membekas sangat dalam, sehingga itu menjadi kayak seperti sindrom ketakutan yang luar biasa. Terus percaya diri yang terlalu rendah. Mungkin orang kan gini ya, kadang merasa dia tidak selevel dengan teman. Nah itu kan kadang kita sering menemukan orang-orang yang merasa tidak selevel dengan teman, sehingga dia mengucilkan dirinya sendiri, merasa dia tidak layak, merasa dan seterusnya. Terus menganggap orang lain itu lebih daripada dia inferior, dan berbagai macam hal yang itu tertanam betul di dalam dirinya. Terus kemudian body image juga.
body image. Selanjutnya di bawah bayang-bayang orang lain. Bisa jadi ya di bawah bayang-bayang orang lain itu apa kata orang, gitu, apa kata bos. Misalnya saya itu bekerja di perusahaannya Pak Narto. Saya itu betul-betul ketakutan. Kalau Pak Narto mengatakan apa, saya akan selalu samaan wa ta'atan. Apa yang dikatakan Pak Narto, saya selalu menganggap bahwa itu adalah sebuah sabda. Gitu. Nah, itu menjadikan sesuatu yang membekas. Terus kegagalan-kegagalan kehidupan di masa lalu. Bisa saja orang itu gagal di satu sisi pekerjaan, gagal di satu sisi pendidikan, gagal di satu sisi kehidupan, keluarga, berteman dan seterusnya. Itu juga bisa dijadikan sebagai rasa insecure begitu. Dan mungkin banyak hal lagi dari keluarga. Dari keluarga itu sangat, bagi saya ya, menurut saya, according to me begitu. Itu keluarga itu juga bermasalah. Ketika keluarga tidak bisa memberikan pengayoman terhadap anak atau anak misalnya dalam keluarga, seorang anak dalam keluarga kok tidak mendapatkan perlindungan tapi justru mendapatkan kekerasan, entah kekerasan verbal misalnya, itu dia akan keluar rumah itu menjadi pribadi yang tidak percaya diri gitu. Maka support system itu penting agar menjaga orang itu menjadi secure. Support system itu penting agar orang menjadi secure. Nah, support system itu siapa ya? Tadi seperti saya sampaikan, keluarga, lingkungan terdekat. Nah, itu support system yang luar biasa. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi insecure? Apakah insecure itu bisa diatasi? Bisa. Yang penting pede. Nah, mungkin ini ya, yang penting pede. Bahasa datarnya seperti itu dulu sebelum ada penjelasan lebih lanjut. Yang penting pede. Terus kata pede ini kan harus kita breakdown, bukan hanya sekedar pede aja, tapi kita breakdown menjadi misalnya be inspired. Kita bisa memberi inspirasi kepada orang lain. Be secure, kita merasa aman, terkendali. Be strong, kita menjadi orang yang kuat, gitu kan. Pokoknya hal-hal yang positif itu kita tanamkan terhadap diri kita sendiri. Ketakutan-ketakutan itu kita hapus dengan karya. Ketakutan-ketakutan itu bisa kita hapus dengan usaha. Misalnya gini ya, saya contohkan misalnya Namira. Di sini ada Namira ya. Namira itu anaknya tidak bisa bergaul karena apa? Dia berasal dari desa misalnya. Sementara teman-temannya yang lain itu Vina Tamala misalnya. Vina Tamala itu berasal dari kota. Tentu perbedaan pola hidup itu akan membuat orang menjadi berpikir, Namira untuk gabung dengan Vina itu mikir-mikir, aduh gimana ya, ini Vina ini kota, sementara saya desa, bagaimana saya bisa percaya diri untuk bisa gabung dengan timnya Vina. Nah, Namira mikir, terlalu lama mikir, tidak semakin secure, tadi menjadi semakin insecure. Nah, bagaimana caranya Namira untuk bisa secure? Namira harus bisa menunjukkan kemampuannya. Nah, mungkin Namira mempunyai kemampuan public speaking atau mungkin mempunyai kemampuan public relation. Manfaatkan itu, jangan dipendam. Vina mungkin mempunyai kemampuan yang lain misalnya. Apa gitu. Ya, tampakkan kemampuan itu sehingga dari kemampuan-kemampuan yang berbeda beragam ini justru akan semakin menambah secure satu sama lain. Kelompok ini, KKN ini menjadi pede karena apa? Karena berawal atau bermodal dari secure satu sama lain. Nah, kalau dipikir misalnya KKN tidak tatap muka, pesertanya paling berapa, itu enggak asik sama sekali. Itu sudah, saya yakin itu Anda sudah insecure itu, merasa cemas, terus merasa gagal dan seterusnya. Maka support sistemnya, saya sebagai orang UIN, saya support sistem dengan link itu saya bagi, flyer itu saya bagi kemanapun begitu. Entah mau nanti masuk atau tidak masuk itu urusan belakangan, tapi yang penting saya bagi dulu untuk membantu. Nah, saya sebagai support sistemnya. Nah, perbedaan dalam kelompok ini antara Vina, Namira dan seterusnya, hal-hal yang membuat tidak nyaman atau yang insecure itu kita hilangkan dengan secure masing-masing atau dengan menampakkan kemampuan masing-masing, sehingga kemampuan masing-masing itu memperlihatkan bahwa orang itu ya punya kelebihan,
di samping mempunyai kelemahan. Nah, dari situ kita bisa mengatasi insecure ini sedikit demi sedikit dan saling membantu, support system itu tadi. Kalau orang insecure dibiarkan semakin sendiri, semakin dibully, ya itu susah. Itu dari luar. Dari dalam, dirinya sendiri yang harus membangun. Namira sendiri yang harus membangun secure-nya. Vina sendiri yang harus membangun secure-nya. Agar apa? Ya agar tumbuh, agar semakin percaya diri dan sadari bahwa kalian itu mempunyai kemampuan, kalian itu mempunyai bakat. Vina dengan bakatnya, Namira dengan bakatnya, saya dengan bakatnya, Bu Najia dengan bakatnya. Tentu bakat saya itu tidak sama. Bagaimana dengan sidik jari. Sidik jari itu kan tidak sama. Mau saya, anak saya, mau saya dengan bapak saya itu tidak akan pernah sama sidik jarinya. Tapi saya bisa hidup, anak saya bisa hidup, bapak saya bisa hidup dengan sidik jari masing-masing. Artinya Vina bisa tetap survive dengan kemampuannya, dengan bakatnya. Namira juga bisa survive dengan bakatnya. Jadi support system dan diri sendiri itu bisa menambah secure seseorang. Percaya diri aja. Terus ada enggak kiat-kiat agar kita secure yang sudah kita tata itu tetap berjalan sebagaimana semula, on the track, secure terus apapun yang terjadi. Mau saya itu jatuh, mau saya jatuh lagi, mau saya seperti apa, apakah saya bisa tetap bisa secure terus? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya hindari orang yang membuatmu insecure. Jauhi. Karena apa? Karena orang insecure atau orang yang kurang aman, rasa nyaman, masih berasa cemas, kok dekat dengan orang yang justru memberikan kecemasan, maka kecemasan itu tidak akan hilang. Iin misalnya, Iin Nur Rahmayani ini bermasalah dengan saya sebagai dosen. Nah, Iin mungkin karena sesuatu hal ya, mungkin Iin itu karena bimbingan dengan saya, terus dia ketakutan dengan hal-hal yang saya lakukan, misalnya masukan-masukan tentang bimbingannya itu Iin merasa kurang nyaman. Ketika Iin itu memaksakan diri untuk terus lanjut dengan saya, maka bisa saja hubungannya tidak akan baik. Nah, ini memang kalau ini dilema ya, kalau ini dilema mahasiswa, tidak baik, tidak punya hubungan silaturahim dengan pembimbing, ini bahaya ini. Jadi kalian harus baik-baik dengan Bu Najia. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan. Nah, kalau ini problem ya. Nah, tapi misalnya begini, saya sebagai teman Iin Nur Rahmayani. Bagi Iin, saya ini tipikal orang yang suka membuli dengan kata-kata verbal yang tanpa saya sadari itu menyakiti. Nah, orang seperti saya itu harus Iin jauhi, karena Iin ini tipikalnya orang yang halus, lembut. Dia tidak bisa mendengarkan kata-kata kasar, dia tidak bisa mendengarkan sedikit kritik. Nah, sedikit kritik itu juga tidak bisa, maka jauhi saya. Jauhi, dan itu tidak apa-apa. Maka tidak heran kan, jadi orang itu kan mempunyai grup sendiri, itu saya tidak heran, karena ya memang seperti itu. Orang untuk bisa secure itu ya harus sesuai dengan kelompok, dia hidup dengan miliunya, akan selalu bersama dengan miliunya. Kalau tidak bersama dengan miliunya, tidak akan merasa nyaman, sama sekali tidak akan merasa nyaman. Karena apa? Karena ada perbedaan. Contoh begini ya, kalau di kalangan pesantren misalnya, kalau di kalangan pesantren itu kan ada Ning, ada Gus, terus ada Putro Yai yang di pondok atau apa, itu juga mereka mempunyai kelompoknya sendiri yang kita tidak mungkin untuk menembus mereka. Dan bagi saya itu wajar dan sah-sah saja. Ketika saya misalnya di pesantren, saya melihat ada kelompok Ning gitu. Ning yang membaurnya dengan Ning. Ya karena apa? Ya karena kemampuan mereka sama, dari segi finansial mereka sama, dari segi ucapan yang disebut mereka sama, begitu. Ketika saya mencoba untuk membaur dengan mereka, saya harus mempunyai hal lebih. Mungkin saya punya public speaking yang baik, mungkin saya orangnya loveful misalnya, mungkin saya mempunyai sifat yang menyenangkan bagi mereka, saya bisa bergabung.
Tapi dari satu sisi saya tetap merasa bahwa saya itu bukan levelnya mereka gitu. Nah, sehingga hal-hal yang tidak nyaman seperti ini ya sudah tidak perlu kita membersamai gitu. Toh tidak membersamai itu bukan berarti membenci, bukan sama sekali. Kita mencari komunitas yang kafaah. Kalau dalam pernikahan itu ada mukafaah gitu. Ada kesetaraan. Nah, gitu, ada kesetaraan. Karena kalau sudah setara itu kita nyaman. Mau seperti apa kita nyaman dan aman. Kalau tidak setara, sangat tidak nyaman sekali. Maka ada fakir, ada miskin, itu bukan sebuah perbedaan bagi saya loh ya, bagi saya itu, tapi itu sebuah komunitas di mana komunitas itu menyamankan seseorang. Begitu. Ada istilah, misalnya ada labeling, itu ada labeling. Satu sisi memang negatif, satu sisi positif. Tergantung orang itu mindsetnya, pola pikirnya semacam apa. Terus hindari orang-orang yang membuat kita tidak insecure, membuat kita menjadi insecure, terus kemudian berbaur dengan orang yang support terhadap kehidupan kita, support terhadap kemampuan kita, support terhadap kekurangan ataupun kelebihan kita. Nah, jadi kalau kita berbaur dengan orang yang tidak support, yang hanya selalu berbaur dengan orang yang jiwa kompetisinya itu kotor, kita tidak akan nyaman. Karena apa? Ya tidak sama, labelnya tidak sama antara kita sebagai orang yang insecure dengan orang yang membuat kita menjadi tidak kita yang insecure kumpul dengan orang yang membuat kita semakin tambah insecure. Tidak bisa seperti itu. Dan insecure ini bisa saja tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena itu kan sifat yang berada pada diri kita tapi tak tampak. Tidak ada label di sini insecure, ini secure, tidak ada. Tapi laku kita itu kelihatan. Orang yang jalannya pede tap gitu. Itu pede, itu bisa saja sebenarnya dia itu insecure, tapi dia membangun dirinya untuk bisa secure, bisa diterima orang lain dengan menjadi seperti yang saya tadi contohkan, berjalannya mungkin PD ini kadang-kadang negatif, kadang-kadang juga positif. Dia percaya diri dan seterusnya. Berarti ada sesuatu yang dia tutupi. Mungkin ada pertanyaan begini, Bu, kalau gitu hidupnya tidak nyaman dong, terlalu berpura-pura. Nah, ini hidup berpura-pura itu tidak ada enak-enaknya sama sekali. Tapi nyaman itu harus diciptakan. Pura-pura itu tidak nyaman sama sekali. Tapi sesuatu yang positif harus kita ciptakan. Lambok kita mau ke dokter, ke psikolog, berapapun ya uang yang kita berikan kepada mereka untuk membangun kita tetap saja menjadi insecure kalau kita tidak punya effort. Karena effort itu berasal dari diri sendiri. Pokoknya harus didorong sekuat-kuatnya agar kita menjadi individu yang bisa dihargai oleh orang lain. Dan tentu menghargai diri sendiri itu lebih utama. Kalau kita menghargai apa yang kita punya, saya normal, saya bisa bernafas, saya bisa kuliah, saya bisa KKN. Kita menghargai apa yang kita punya, tentu orang lain juga akan menghargai yang kita punya. Kalau kita tidak menghargai apa yang kita punya, jangankan orang lain, ya tentu akan semakin tidak menghargai gitu. Nah, itu insecure, rasa tidak nyaman, rasa cemas, berpikir berlebihan dari segi zahir. Mungkin ada bandingannya. Bagaimanapun juga memang Gusti Allah itu menciptakan anak. Karena ini Uwin Wali Songo ya, tentu saya tidak akan berhenti pada effort. Saya tidak akan berhenti pada effort, tapi saya juga akan masuk pada ranah batin. Bagaimanapun juga Gusti Allah itu menciptakan rasa takut, terus rasa berlebihan, cemas, itu normal. Itu naluri. Saya takut dengan ulet. Kalau saya takut dengan ulet bulu itu saya takut. Sama kaki seribu itu saya takut. Itu normal. Kalau saya tidak takut, saya akan gilik-gilik ulet gitu. Tentu saya akan gatel. Atau saya mungkin main-main sama kaki seribu, itu tentu akan berbahaya terhadap kesehatan saya atau keamanan saya. Jadi khauf itu ada hal yang perlu ada dalam diri kita. Nah, misalnya begini, dalam surah Al-Imran ayat 175, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Sesungguhnya mereka itu hanya setan-setan aja yang menakut-nakuti gitu. Semuanya ndak real, ndak real itu. Itu hanya penakut-penakut saja, menakut-nakuti dirimu. Sesungguhnya mereka hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Ya anggaplah gini. Kalau kita misalnya merasa kita itu dikucilkan oleh seseorang atau oleh kelompok tertentu, kadang kan gitu ya, kita dikucilkan oleh komunitas. Misalnya begini, maaf ya, saya punya komunitas tahfidz begitu. Nah, komunitas tahfidz itu kadang merasa lebih gitu, merasa lebih dibanding dengan komunitas yang lain. Tentu orang mau masuk di komunitas tahfidz, golongan tahfidz itu kan takut gimana gitu, aku kok ndak ini ndak itu. Hal-hal seperti itu ya, jangan dipupuk. Misalnya saya nih, saya itu diminta untuk masuk di satu komunitas lagi gitu. Jadi orang daerah Jawa Tengah itu WA group itu sangat banyak. Semakin banyak WA group itu semakin saya menyadari bahwa labeling itu semakin kesini semakin banyak. Dan bagi sementara orang itu mengganggu. Karena orang yang tidak masuk dalam label-label tertentu itu berarti mereka tidak masuk kategori dalamnya. Ya saya beri contoh, misalnya ada ini ya yang saya bawa itu ada WA group IHF. Terus saya juga ada WA group lagi JP3M. Ada WA group lagi JMGH gitu. Label-label seperti itu membuat orang lain yang tidak mempunyai kemampuan sama dengan label itu, mereka tidak akan mampu masuk di dalamnya. Misalnya di JP3M, kalau ndak pinter, Putro Yai, Putro Neng, ndak Gus itu ndak masuk, misalnya seperti itu. Jadi orang biasa jangan harap bisa masuk di lingkungan seperti itu. Tidak punya pesantren misalnya, jangan harap bisa masuk di tempat seperti itu. Dan ketika tiba-tiba dimasukkan di tempat itu, nanti akan ditanya, ini siapa, pondoknya apa gitu, pondok pesantrennya apa, atau mungkin majelis taklimnya apa, akan ditanya. Karena apa? Tidak mempunyai kompetensi yang sama. Nah, saya mencontohkan diri saya sendiri aja. Saya ketika saya dipaksa untuk masuk di dalam sebuah komunitas gitu ya, dipaksa untuk masuk dalam komunitas dan saya harus berada di sana, maka saya harus berpikir bahwa ini kita manusia deh, sama aja kan gitu. Ini kita manusia sama saja, dan yang membedakan kita adalah amal-amal kita. Nah, itu support seperti itu harus selalu saya lakukan. Kalau tidak saya akan insecure di dalamnya. Semakin insecure kita tidak bisa berkembang, wedi salah, wedi dicaci, dan lain sebagainya. Maka kata Gusti Allah, fala takhafuhum, maka jangan pernah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Ni-nya itu ada yang dibuang, itu ada mahdhuf. Wa khafuni, aslinya kan ni-nya itu panjang, ni kepadaku, kepada Allah, tapi ya mutakalimnya dibuang. Wa khafuni, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jika kamu menjadi orang yang percaya, ya jangan takut kamu terhadap hal-hal seperti itu, jangan insecure gitu. Takutlah kepadaku. Nah, yang perlu di-highlight itu adalah wa khafuni. Yang perlu di-highlight itu wa khafuni. Artinya apa? Gusti Allah itu menyuruh kita untuk mempunyai rasa takut. Tapi takutnya lebih kepada masalah takut batin. Bukan takut tadi seperti yang saya contohkan di awal, semuanya berbau dohir. Tapi khauf di sini adalah khauf yang berbau batin. Seperti itu. Terus ada lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini yang membahas tentang doyik itu keadaan sempit. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doyik. Jadi sempit. Harajan, sesek, ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah seperti orang sedang mendaki langit. Kadzalika yaj'alullahu ridza 'alal ladzina la yu'minun. Demikian itu tentu terjadi pada orang-orang yang tidak beriman atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, atau orang yang melanggar aturannya Gusti Allah. Jadi insecure dalam agama itu insecure ketika mereka itu tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi
beban dia sebagai seorang mukallaf. Kok sampai misalnya kita tidak sholat itu kok secure, ini tanda tanya. Misalnya tidak puasa Ramadan kok secure, itu menjadi tanda tanya. Sehingga apa? Ada rasa orang ketika tidak sholat, padahal sholatnya seperti apa gitu ya. Misalnya belum sholat, ini kuliah nih ya, kuliah misalnya sampai jam 12 belum ditutup oleh dosennya, itu kalian merasa ada yang salah, kalian merasa sesek, ini gimana sih, kuliah sudah jam 12 pagi, jam 12 siang kok belum ditutup, kan kita harus sholat, nanti istirahatnya kita kapan, dan seterusnya. Ada rasa kita tidak nyaman, kita cemas gitu, cemasnya berlebihan. Nanti kan kita akan kuliah lagi, walaupun kecemasannya itu kecemasan karena hal duniawi lain, tetapi tetap saja ada hal-hal ukhrawi yang berkaitan dengan masalah belum melakukan syariat, kemudian ada rasa kecemasan yang luar biasa, dan itu terjadi biasa saja. Nah, selain khauf, selain doik yang diciptakan Allah untuk kita, yang dimasukkan Allah dalam hati kita, nah ini ada yang agak nyelekit juga ini. Di surah Al-Ma'arij ayat 19, surah ya, menyebutnya surah bukan surat, nanti dikira surat cinta lagi. Surah Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu sering ngeluh aja, itu juga sifat kan, ngeluh itu apa bahasa, selain bahasa familiarnya apa ya, mengeluh. Tapi idza massahu syarru jazua, kalau sudah ditimpa kesusahan, keluh kesah, ya ini kok saya gini ya, ini kuliah kok masih daring terus, ini KKN kok daring terus, enggak enak sama sekali, ini gimana sih kampus kok enggak memberikan kebijakan sama sekali. Kalau kuliahnya seperti ini daring, ya berarti bayar SPP-nya daring dong, misalnya gitu. Ya kan normal kan kalau kita menjadi protes-protes seperti itu. Terus karena suka mengeluh itu, ketika diberi kesempitan dia berkeluh kesah. Tapi wa idza masahul khairu manu'a, kalau sudah diberi keluasan itu biasanya pelit, enggak mau berbagi, itu sifat manusia. Jadi pertama tadi yang dititipi Allah kepada kita itu sifat khauf, ketakutan, doyik itu kesempitan, terus kemudian halu'a, itu juga insecure kan, itu kan rasa tidak nyaman kan, diri kita menjadi suka ngeluh, bang betino kok ngeluh aja, itu kan juga rasa yang tidak nyaman. Overthinking, suka ngeluh itu berarti pikirannya berlebihan, overthinking. Nah, artinya ternyata ketika kita masuk di ranah batin ini, tidak semua rasa insecure itu dilarang, karena ada juga insecure yang mungkin layak kita punya. Contohnya khauf tabiat. Itu tabiat. Ya seperti saya contohkan tadi, saya takut dengan ulet, saya takut dengan tadi itu kaki seribu, bahkan mungkin cicak. Kalau cicak agak jijik aja kalau cicak, tapi kalau ulet iya. Kalau ulet itu enggak karu-karuan saya. Nabi Musa pun juga pernah merasa takut. Ceritanya kan Nabi Musa itu gelut ya, bukan gelut sih. Nabi Musa itu misah 2 orang Madian, bangsa Madian dulu itu gelut itu apa? Berkelahi. Ada 2 pemuda dari suku Madian, bukan suku Madian, Bani Israel. 2 orang yang bertengkar. Nah, Nabi Musa itu padahal maunya misah. Misah itu apa? Melerai. Ternyata karena kekuatan Nabi Musa yang luar biasa itu, ketika dilerai justru malah jatuh satu meninggal. Maka kan Nabi Musa kan akhirnya lari kan. Terus akhirnya ya ayat ini, fa'asba fil madinati khaifa yatarqub. Awalnya kan wajah arrojulu min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal malaya tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus innaka minal. Jadi ada kabar dari kota, wajah arrojulu min aqsal madinati yas'a, ada
ada kabar dari laki-laki dari kota yang berlari kecil gitu, mengatakan kepada Musa, kok ya Musa gitu, kamu mau dicari-cari oleh tuh pimpinan pemerintahan, kamu kan membunuh orang. Tidak, pun juga pernah punya rasa itu, sehingga Nabi Musa pergi ke kota Madyan dan bertemu dengan Nabi Yakub ya, yang menikahkan anaknya dengan milih kakaknya atau milih adiknya. Itu di surah Al-Qasas diceritakan secara jelas. Jadi karena ini bukan kajian tafsir ya, saya menyebutkannya sedikit-sedikit. Ini kajiannya adalah kajian insecure. Terus khauf karena ibadah, rasa takut dalam beribadah seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya takut terhadap Gusti Allah, dan itu tidak bisa ditawar. Insecure terhadap Gusti Allah itu tidak bisa ditawar. Seperti itu. Nah, saya kira cukup yang saya sampaikan, nanti terlalu banyak justru tidak baik. Ini hanya pemantik, sebenarnya saya butuh dipantik ya, agar tidak sendirian gitu. Tapi karena sudah harus sendirian ya, diterima aja, tetap berani, tetap secure aja. Terima kasih atas perhatiannya.